Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Daripada segala yang membinasakan. Sini ini namanya dipuji. Kadang pengaruh di sini. Artinya aman aja kalau kita puji. Al-Qur'an, Ustaz, Syekh, Kiai Haji, Profesor, Doktor, sama saja. Karena sini ini aman aja kalau dipuji. Segala yang membinasakan, tapi namanya orang ini merasa sombong, apabila dipuji maka jangan dipuji. Ada orang yang kesan jadi gurunya, guru bantu aja. Kadang mau lagi sambat, ayo dulu maju. Kadang mau lagi maju sambat kecuali, ayo guru adol maju. Nah itu hanya guru bantu dia. Kadang mau lagi kan sambat guru. Nah lain tuh. Nah namanya orang aman aja dipuji daripada kebinasaan atas orang yang memuji dan orang yang memuji. Nah orang memuji itu aman juga. Kadang ini adalah orang merasa memuji tadi aman aja dari kebinasaannya itu. Makanya itu tiada mengapa memuji akan seorang itu. Ini namanya memuji kan sombongnya biasa-biasa aja. Karena namanya orang kan sombong ini pasti ada ilmunya. Kenapa? Karenanya ada merasa. Nah, ada merasa. Kenapa jadi orang memuji? Karenanya tahu banyak keluar keaiban orang kita. Karena orang ada tahu itu orang memuji. Padahal banyak aib kita. Namanya orang tahu, pada mungkin orang yang memuji. Karenanya ada doa Nabi itu, Allah mastur ibadah. Ya Allah tutupi aib kami. Karena banyak aib kita. Mastur qulubana ya Allah.
apabila kita melakukan dosa, maka bertulisan di dalam di pintu tertulisan. Si anu ini di dalam hatinya menyangkut orang tulisan. Nah, supaya itu, maka jadi orang. Nah, bertulisan untuk teman-teman untuk DKI wanita. Seandainya wanita banyak kena dosa, untuk ditutup Tuhan, sehingga orang banyak memuji. Makanya itu tiada mengapa memuji akan seorang itu, dan terkadang disunatkan memuji itu dan dituntut kepadanya. Memuji orang kabuluan itu sunat dipuji. Al-Qur'an, Al-Karam, Al-Ustaz, Haji, itu sunat. Disunatkan memuji. Kenapa? Kalau sudah pas posisinya, Al-Habib Imam Hakim, posisinya itu pas, itu sunat memujinya. Jangan kepada penceramah anak kecil. Jangan kepada kamu kerang, Ustaz, Kiai Haji, anak kecil. Bagus. Ada memujinya. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memuji akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Nabi juga seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memuji akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi memuji Abu Bakar Siddiq. Pas pujian Siddiq lawan Abu Bakar Siddiq, lau zina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha. Artinya, jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala alam ini, dengan iman segala alam ini, niscaya berat iman Abu Bakar itu. Seandainya timbang iman Abu Bakar ini iman seluruh alam, niscaya berat iman Abu Bakar. Sidin memuji. Namun ketika kita pikirkanlah, luar biasa imannya Abu Bakar. Sidin memuji Nabi Abu Bakar dan lagi memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan katanya. Padahal namanya kita pikirkan Abu Bakar Siddiq lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibaratnya pasti ibarat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sini memuji lawan sahabat Siddiq Abu Bakar. Nah, Siddiq pulang memuji sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Nabi posisi apa? Laulam ubas lam istat ya Umar. Artinya, jikalau tiada dibangkitkan oleh Allah akan aku jadi nabi.
niscaya membangkitkan Allah Ta'ala akan dikau ya Umar jadi nabi. Memuji nabi. Seandainya aku ada dijadikan nabi, niscaya Sayyidina Umar yang jadi nabi. Cuma nabi yang diangkat jadi nabi, diangkat Allah Ta'ala. Memuji disebut. Dan lagi beberapa perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji akan sahabat yang besar-besar. Jadi boleh dia memuji, tapi nak ada mulai tadi orangnya tuh jadi sombong, nah itu nak ada boleh memuji. Ujian bahasa kita ambungan, nah itu boleh. Tahunya orang itu ambungan, maka dia ngomong ngaku ada biasa. Jadi sombong. Al-aqbatu tasi'ata asyarata al-ghaflatu an daqa'iqil khata'i fi fahwal kalami la siyama bima yata'allaqu billahi wa bisifatihi. Kabinasaan yang ke-19 itu ke-19 yaitu lalai daripada tersalah di dalam mafhum perkataan yang halus-halus, istimewa di dalam perkataan dengan segala zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, seperti kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi kebinasaan juga nih. Lalai daripada tersalah dalam waktu perkataan yang halus-halus. Dalam kita perkataan ini artinya pun dalam, apalagi perkataan itu bersangkut paut dengan zat Allah Ta'ala, itu dalam pemahamannya. Jadi dulu sama kita mengenal Allah Ta'ala itu tiga sifatnya. Makanya Habib Usman Betawi ini mengarang sifat luhur. Itu. Jadi kita mengenal Allah dengan sifat Allah. Seperti kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum ma syaa Allah wa syi'tu wal yaqul ma syaa Allah summa syi'tu wa dzalika li anna al-haqqa al-mutlaqa yuhimu tasyrika. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berkata seseorang daripada kamu, jangan berpanggil seseorang, jangan ngomong daripada kamu barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan yang aku kehendaki pula.
adalah berkata seorang daripada kamu barang yang dikehendaki Allah Ta'ala itu kemudian aku kehendaki pula. Karena apa mutlak al-jami'u dengan waw itu memberi makna akan menyakui Allah Ta'ala. Bersalahan apa dengan summa. Ini masalah nahu. Itu makanya tiada memberi waw artinya keinginan akan yang demikian itu. Jadi di atas ini kan la yaqul ahadukum masyaallah wa syi'tu wal yaqul masyaallah summa syi'tu. Dan dibedakan itu adalah wa amal summa wal yaqul masyaallah summa syi'tu. Wa amal summa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil fasiqi sayyiduna fa innahu in yakun sayyidakum faqad ashabtum lakum. Artinya jangan engkau berkata bagi orang yang fasik. Jangan engkau berkata bagi orang yang fasik. Fasik itu orang yang mengingkari berbuat maksiat karena fasik. Jangan dikatakan bagi orang yang fasik itu apa? Sayyidana, yakni pemimpin kami, penghulu kami. Orangnya fasik, tapi disambut sayyidina. Jangan di sini tamunya orang fasik maksiat terus itu yang dibawa sayyidina. Kata sayyidina itu pemimpin kami, penghulu kami. Maka bahwasanya jika dia penghulu kamu, pemimpin kamu, niscaya kamu menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala akan kamu. Orangnya pasti siap pemimpin, misalnya orangnya pasti. Nah itu jangan diucapkan berlebihan mana. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala ana bari'um minal Islam. Jadi Sayyidina apa namanya? Sayyidina Edi, Al-Mukarram Sayyidina Edi, padahal orangnya fasik, nak boleh di sini. Itu menyebabkan kemurkaan Allah. Nyadari seberapa orang nambah istilah Sayyidina.
bilang sini itu maka bergelar arif billah. Arif billah. Padahal namanya maksiat. Arif billah. Tapi arif billah kepada Allah. Kami mengaji dalam sini arif billah bergelar. Nah jangan di sini, jangan jawab. Man qala ana bari'un minal Islam fa in kana shadiqan fa huwa kama qala wa in kana kadhiban fala yarji'a ila al-islami saliman. Artinya, barang siapa berkata aku lepas dari Islam, jadi aku berlepas dari Islam, apa agama Islam ini baik-baik, baik Allah, baik orang tua atau orang lain, bagus-bagusnya. Nah, hati-hati. Kamunya dibandingkan dengan Islam yang baik orang kafir pun ada resikonya tentang kebersihannya. Orang non Islam yang mengamalkan dirinya seakan-akan meremehkan Islam. Ya Allah, seakan-akan bagus ulama tentang kebersihannya. Islam pada bersih. Nah jangan. Aku lepas daripada Islam. Maka jika ada dia benar di dalam perkataannya, maka itu seperti katanya itu kafir. Kami jujur berucap. Dan jikalau ia berdusta, niscaya dia kembali ia kepada Islam. Kata itu. Kalau dia berdusta, padahal ia sejahtera. Ini aman-aman aja. Nah, dia ucap tiada kembalinya kepada Islam, padahal dia sejahtera, aman-aman. Kada beban, itu di sini termasuk kada kembali kepada Islam. Yang sembarang ucap, apalagi tentang agama. Ada lagi dahulu ya, kadang di zaman COVID itu bahaji kada boleh. Lalu ada sentengan bahwa rukun iman keempatnya lagi ya, haji kada lagi karena haji dilarang. Nah, hati-hati umatnya. Jadi haji kada lagi kada boleh. Jadi Islam keempatnya lagi. Nah, banyak macam apa? Jadi gara-gara ucapan yang sentelan-sentelan itu, jangan kalau berkaitan dengan akidah jangan empat ngomongin. Nah ini kita menggunakan kita hati-hati kalau ngomongin hukum Islam itu masalah hukum Islam jangan dikait-kaitkan dengan keadaan. Yang masa zaman kita hati-hati belum medsos, hati-hati kalau punya dapat dosa dikali, hati jangan sembarangan gitu. Al-abatul asyruna su'alul awali an sifatillahi ta'ala wa an kalami wa anil hurubi wa naha qadimatun aw muhdatsatun wa huwa minhum budulun bal haqquhum istighalu bil amali dunal ilmi fa innal awama idza khabu
fil kalami rubbama takallamu bima huwa kufrun wa la yashuruna bidzalika. Kebinasaan yang kedua itu yaitu pertanyaan orang awam daripada bicara sifat Allah Ta'ala dan daripada kalam Allah Ta'ala. Orang awam sudah takut kayak sifat Allah Ta'ala dan daripada kalam Allah Ta'ala dan daripada huruf kalam Allah Ta'ala dan bahwasanya huruf kalam Allah Ta'ala qadim atau hadis. Qadim ini yang tidak ada berawal dan ada bersunnah, ada bermulaan qadim atau hadis. Hadis itu nanti berawal permulaan kaitan ada awalnya. Jadi kalau Allah qadimkan berpermulaan dan yaitu daripada perkataan orang yang awam itu berlebih-lebih perkataan, berlebihan penjawaban yang tiada memberi akan faedah dan yang demikian itu tiada harus. Jadi orang bertakun kadimkan ya harus hadis kalau Allah menjadikan harus dijawab, ada harus. Kalau kadimkan hadis tetapi adalah hak orang yang awam itu sibuk dia dengan berbuat amal, itu aja, beramal aja. Jangan memikirkan orang hadis hadis dan itu ada wajib dituntut ilmunya. Hadis kan dengan berbuat amal dan jangan membinasakan diri dengan membanyakkan ilmu usul fiqh. Makanya orang bicarakan normal, kalau hadis kan, itu kan wajib kita menuturnya. Dan kita tutur itu sebenarnya tidak ada ibadah gurunya apa, amalnya apa, bagaimana. Karena Tuhan menunjukkan aja ma'rifat lawan kita kalau kita banyak beramal. Jangan membinasakan diri, jangan membanyakkan ilmu usul. Kayak kita awal ini, dari sifat Allah itu, bahwa kita yakini bahwa Allah itu bersifat kesempurnaan. Kita Allah itu bersifat sempurna, mustahil Allah itu bersifat kekurangan. Wajib kita itu. Ada pun yang dikirakan kayak apa kan Allah, kayak pajak Allah, kayak apa itu, jadi jangan membanyakkan. Dengan soal dan jawab itu, ya ada pemahaman bersoal jawab soalnya. Dan harapannya nanti kita itu habis di awal banyak menurut apa? Karena berhadapan dengan zat Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, hakul yakin sini melihat zat Allah Ta'ala Isra wal Mi'raj. Zat Allah. Karena apabila membanyakkan bicara di dalam perkataan pada bicara ilmu usul seperti yang itu, barangkali membawa kepada kafir, padahal ia tidak mengetahui akan yang demikian itu.
lamunnya sudah ada puasa jalan, makanya disunahkan ya bagus puasa paling kadang jam 20 jam 10 teruslah itu hari Arafah pada puasa. Kami esok pada kemudian hari Arafah hari Kamis puasaan. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan menghapuskan dosa yang akan datang setahun. Jadi 2 tahun dia menghapuskan dosa. Ada yang mengatakan bahwasanya dosa yang kecil, ada yang mengatakan bahwa dosa besar dan perempuan puasa di hari Arafah hari Kamis. Namanya awal, namanya awal, pada awal, ada sunat juga. Nah, bagus puasa, namanya pada awal, ada awal, ada gawian, nah harus maka ada puasa sunat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa bil hadisi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qila wal qal wa kasrati su'ali wa idha'atil mal. Artinya dan tersebut di dalam hadis bahwasanya menegakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebanyakan perkataan dengan qil dan qal. Dan baginda mendengarkan qil wa qal ujar anu ujar si anu ujar si anu ujar si anu qil wa qal. Jangan dibanyakan jar si anu ini jar anu ini jar dua kata si anu jangan. Dan baginda menegakkan pula daripada membanyakkan soal dan jawab di dalam masalah ilmu, sama ada ilmu ushuluddin atau ilmu fikih, seperti kebanyakan yang dikerjakan oleh orang yang menuntut ilmu di dalam negeri yang di bawah angin. Di bawah angin itu maksud negeri di bawah angin itu ialah negeri-negeri yang ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, talim kasih kepada Ustaz Muhammad yang telah memberikan maklumat kepada kami. Nah, Asia Tenggara kayak kita ya. Dan baginda menegakkan pula daripada menghilangkan harta di dalam perbuatan yang sia-sia, di dalam perbuatan maksiat, dilarang juga. Dan